Kabar kepindahan Sandiaga Uno ke P3 kembali menguat. Juru bicara P3 Usman M. Tokan menyebut kepindahan itu tinggal menunggu waktu. Di hari yang sama, kabar rencana kepindahan Sandiaga ini dikonfirmasi politikus Gerindra. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut tidak akan menahan kadernya, termasuk Sandi yang ingin pindah ke partai lain. Bagaimana sebenarnya dinamika yang sebenarnya terjadi di internal Partai Gerindra? Apakah ini bagian dari manuver politik partai untuk memperbesar peluang di Pilpres 2024? Dan kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir ke studio. Di sebelah kiri saya ada Bung Andri Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Bung Andri, selamat malam. Selamat malam Putri. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan ada juga Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar. Kang Ujang, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Malam hari ini. Terima kasih, saya langsung ke Bang Andri mumpung di sini. Jadi kita kupas tuntas sebenarnya. Jadi internalnya seperti apa? Karena kalau misalnya kita dengar informasinya kan sudah beberapa bulan terakhir ya, dari tahun lalu juga sudah ada isu berembus, kemudian sudah sempat di statement bersama, ada bantahan dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang semakin mengerucut untuk Pak Sandiaga Uno pindah ke P3? Dijawab nih sekarang. Jawab, silakan. Jadi gini Putri, Partai Gerindra saat ini fokusnya satu, bagaimana memenangkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Kami tidak pernah membahas hal-hal yang lain. Kalau ada pihak yang ingin masuk Partai Gerindra, partai ini partai terbuka. Ya, partai yang terbuka selalu membuka diri bagi masyarakat ataupun tokoh yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Syaratnya beberapa hal. Pertama, mendukung UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk yang ingin keluar juga silahkan. Ya sudah sempat disampaikan Pak Prabowo waktu itu. Silahkan, yang mau masuk kita syukuri, yang mau keluar pun kita tidak ingin menghalang-halang. Sudah pamitan atau tidak sih sebenarnya? Sudah secara firm berbicara dengan Ketua Umum? Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari Kamis yang lalu. Rabu itu Kamis ya? Ini Jumat, Rabu. Waktu konversi pers bersama-sama DPP Perindo. Ya. Waktu Pak Hari kan saya duduknya kalau nggak salah setengah meter berdiri di samping kanan Pak Prabowo. Pak Prabowo ditanya wartawan, gimana Pak Bang Sandi? Ya sampai sekarang Sandiaga Uno masih kader Gerindra atau Pak Prabowo. Belum ada pembicaraan yang bersangkutan pamit. Nah sikap Partai Gerindra seperti apa? Sampai saat ini Partai Gerindra menyatakan bahwa Bang Sandi masih kader Partai Gerindra. Itu pertama. Yang kedua, kita tentu berharap kader-kader kita bertahan dan bersama-sama membesarkan partai dan mendukung kemenangan Pak Prabowo di 2024. Yang ketiga, kalau seandainya beliau ingin keluar mencari tantangan baru, tentu hak beliau yang kita hormati. Nah, kita juga tidak akan menghalang-halangi. Tidak akan menahan? Ya, tidak akan menghalang-halangi karena kita tidak mau menghalang-halangi orang. Nah, hanya saran saya sebagai adik kepada abang saya, pamitlah kepada Pak Prabowo. Oke, baik. Kalau memang mau keluar. Tapi sampai saat hari ini, sampai detik kita ngobrol nih, jam berapa nih? Jam 21.15. Bang Sandi masih kader Partai Gerindra. Oke. Kalau isu mau keluar, ya sudah sering kita dengar. Tadi juga di salah satu televisi swasta, saya juga menanyakan ke Pak Usman ya. Usman yang Tokan. P3. Yang tadi ada live. Kita di salah satu televisi swasta, saya tanya, Mbak Usman menyatakan bahwa di hari berita 6 April kalau nggak salah. Di detik.com saya baca Bapak menyatakan bahwa Bang Sandi bergabung di P3. Saya tanya, baru ternyata diklarifikasi baru insya Allah, baru rencananya. Gitu loh. Padahal beliau mengumumkan bahwa dalam waktu dekat Sandiaga Uno akan mengumumkan bergabung dengan P3. Saya tanya kok kepada yang bersangkutan. Karena kebetulan karena masalahnya bukan di kami. Karena kami adalah partai yang sekarang fokus kami adalah ingin memenangkan Pak Prabowo. Kami tidak pernah membahas masalah hal-hal yang apalagi, ini saya jelaskan. Partai Gerindra dalam Rapimnas 12 Agustus 2022 sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Bahkan 1 tahun, 2 tahun sebelum Rapimnas kita laksanakan, sejak 2020, kader-kader Gerindra mulai dari ranting, anak cabang, sampai DPD, itu hanya mengusulkan satu nama, Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tidak ada satu nama pun yang pernah diusulkan oleh seluruh kader Gerindra di bawah. Jadi semuanya itu sudah diaminkan sebenarnya oleh kader. Kalau misalnya Kang Ujang melihat apa kemudian belakangan baru dilihat ada potensi
ada yang mungkin menjanjikan dari partai lain dan kemudian sosok seorang Sandiaga Uno kemudian melihat oh ada potensi di sana. Lalu melihat di Gerindra sepertinya sudah tidak ada potensi lagi. Kalau Kang Ujang melihatnya bagaimana? Ya saya begini, saya mengamati ya perjalanan Pak Sandi ya, termasuk di Gerindra. Ya dulu ada isu juga Pak Sandi ingin jadi ketua umum Gerindra waktu itu sudah jalan ke sana kemari, terdeteksi oleh Pak Prabowo gitu. Lalu ada hubungan yang tidak baik ketika itu. Jangan lupa juga Pak Sandi itu ketika jadi menteri pun bukan dari Gerindra, bukan dari Pak Prabowo, tapi dari Pak Erick Thohir. Jadi yang ketiga saya melihat nggak mungkin juga ada matahari kembar di Gerindra. Gerindra sangat jelas Pak Prabowo sebagai center of power ya, kekuatan center di Partai Gerindra Pak Prabowo, tokohnya Pak Prabowo. Ketika Partai Gerindra sudah memutuskan dalam Rapimnas ya Bang tadi ya. Ya, 12 Agustus 12 2022. Agustus sebagai presiden ya satu-satunya dan tunggal. Artinya seluruh kader harus taat. Karena itu adalah bagian daripada perintah partai. Nah, Pak Sandiaga ini masih goyang-goyang. Berarti masih ingin jadi capres. Oke, ada kegenitan mungkin dari partai lain? Ya, tapi persoalannya kalau pindah ke P3 juga tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Karena P3 itu kan terancam tidak masuk parlemen kan. Kekuatan hari ini kan hanya berapa? 19 kursi ya, artinya 4,5% itu kekuatan mungkin di ketika parlemen. Sandiaga bergabung, ada hitungan juga dari P3 itu bisa menarik. Ya mungkin kalau pemilih. P3-nya mungkin untungnya mungkin karena Pak Sandi itu tokoh yang sudah dikenal. Ada tokohnya. Yang kedua juga punya kekuatan finansial. Tetapi bagi Sandi itu juga mohon maaf bagi saya suatu kerugian. Lah kalau P3 misalkan ya tidak tahu kita ya tidak lolos misalkan ke parlemen itu menjadi persoalan. Sudah masuk ke P3 lalu tidak lolos lalu mau apa? Nah oleh karena itu sekarang ada dalam dilema Pak Sandiaga Uno ini kelihatannya ya di Gerindra sudah tidak nyaman gitu. Tadi Bang Andre katakan ya silahkan terbuka gitu kan, mau mundur silahkan, mau jadi kader juga silahkan. Tapi tadi ketidaknyamanan itu membuat tadi Pak Sandi ya tadi maju mundur atau kata tapi Bang sebenarnya Andre juga masih berupaya gitu. untuk mewawancarai, mengundang Bang Sandi sebenarnya, tapi masih jadwalnya belum cocok. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin paling tepat gitu. Iya. Kita nggak perlu ngebahas jadwalnya belum urusan cocok. Bang Sandi karena Gerindra pun membahasnya Pak Prabowo. Nah lebih tepat CNN Indonesia TV ngundang Bang Sandi. Oke, iya. Isunya di Bang Sandi. Undangan sudah dilayangkan. Baik, sekarang kalau misalnya kita melihat selain juga soal pergerakan kadernya, tapi kita lihat sekarang ada kemudian pergerakan untuk koalisi. Akhir-akhir ini kita bahas Bang Andre. Akhir-akhir ini Bang Andre kita bahas soal rencana koalisi besar. Potensinya seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa bagi Gerindra? Oke, dijawab sekarang atau setelah sekarang. Ya saya Putri ini suruh jawab setelah iklan yang berikut ini. Gitu loh. Silakan. Pengalamannya gitu. Jadi gini Putri. Kami sebenarnya Gerindra setelah Rapimnas 12 Agustus 2022 Partai Gerindra sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB tanggal 13 Agustus 2022. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sudah menandatangani piagam kerjasama, di mana di dalam piagam kerjasama dibunyikan calon presiden dan calon wakil presiden dalam koalisi ini akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tapi beliau berdua selalu menyampaikan kepada publik bahwa koalisi ini terbuka. Untuk bergabungnya partai-partai lain. Nah, alhamdulillah ada momentum tanggal 2 April yang lalu di DPP PAN di mana 5 partai berkumpul bersilaturahim dan menyatakan punya frekuensi yang sama dan berencana akan melakukan itu presiden yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau memang cocok kan. Nah, alhamdulillah sudah menyatakan frekuensi yang sama. Lalu 5 partai ini sepakat untuk membangun komunikasi yang lebih intens lagi dan harapannya tentu ya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB mudah-mudahan bisa berjodoh untuk bergabung menjadi koalisi yang lebih besar. Dan tentu harapannya prosesnya sudah berapa persen sih sekarang Bang? Ya komitmennya sudah ada. Oke. Tapi tentu untuk berjodoh itu Putri tentu harus ada komunikasi yang lebih intens. Betul, iya. Nah akan ada kunjungan saling kunjung tim, kunjung balasan itu akan ada nanti. Ya. Dan kita lihat kan Pak Prabowo, alhamdulillah hari Rabu yang lalu bertemu dengan Pak Haritanu DPP Perindo. Hari Kamis yang lalu bertemu dengan DPP Partai Bulan Bintang dipimpin Pak Yusril. Insya Allah besok sore
akan bertemu dengan Partai Amanat Nasional. Oke. Tapi jadi kita insya Allah gerak cepat. Oke, tapi yang menarik kan kemudian ada wacana juga, ada suara juga, isu atau apa saya kurang pasti sekarang memastikan soal PDI Perjuangan, tapi kemudian sudah dikunci dengan syarat itu. Jadi sebenarnya satu frekuensi atau tidak nih kalau misalnya dilihat? Jadi gini, kalau kemarin kenapa PDI tidak hadir kan jelas. Sudah ada keterangan Mbak Puan, keterangan Mas Hasto, juga keterangan pengundang Bang Zul menyatakan ketidakhadiran PDI Perjuangan Bu Mega karena kebetulan ada di Jepang. Ya. Dan ini adalah forum ketua umum, sehingga waktu itu Mas Hasto tidak bisa menggantikan Ibu. Nah insya Allah tentu ke depan akan ada pertemuan lanjutan yang akan menghadirkan Ibu Mega. Kalau seandainya 5 partai ini bersepakat koalisi, tentu akan ada Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Pak Erlangga, Bang Zulhas, dan juga Pak Mardiano akan sama-sama mengambil keputusan. Nah kalau seandainya PDI bergabung tentu ada 6 tokoh. 5 tokoh ini ditambah Ibu Mega. Itu yang akan mengambil keputusan. Tapi semuanya tentu masih butuh komunikasi yang lebih intens tadi. Tunggu saja Putri. Kalau berjodoh ya berjodoh, nanti jalan. Kalau nggak berjodoh tentu kita akan bertanding dengan cara bersanding. Gimana bahasanya? Bertanding untuk bersanding. Iya. Jadi kita akan sambut pemilu yang riang dan gembira. Kang Ujang, kalau misalnya tadi yang 5 kemarin kan dilihat sudah diterawang gitu oleh Pak Presiden, cocok ini frekuensinya sama. Tapi kalau 5+1 apakah mungkin? Agak berat memang, tapi di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Tetapi begini, kalau kita lihat konstruksi ya dari Indonesia batal sebagai tuan rumah ya, Piala Dunia U20 itu menjadi titik balik ya. Kenapa Pak Jokowi mengumpulkan 5 partai itu? Karena mohon maaf, Pak Jokowi kelihatannya marah pada siapa? Pada PDIP dan pada Ganjar. Oleh karena itu peta politik berubah itu. PDIP-nya juga tadi, ya saya konfirmasi ke petinggi PSSI, saya WA gitu, saya sebutkan namanya. Ini betul-betul Pak Jokowi marah kepada PDIP dan kepada Ganjar. Ya mohon maaf tadi dengan alasan misalnya terkonfirmasi tadi ya oleh Pak Zulhas, oleh Mbak Puan, walaupun sedang di luar negeri, ya itu ya salah satu alasannya untuk tidak datang gitu, kira-kira seperti itu. Tapi apapun itu saya melihat begini, PDIP sudah mengatakan kalau kami gabung gitu ya, kami minta RI 1. Kami minta capres, kan itu juga tidak ketemu. Sedangkan kalau saya melihat konstruksi dari koalisi besar itu, mohon maaf ya, ini arah-arahnya bisa jadi ke Pak Prabowo. Kenapa? Capres itu 3 besar itu ada di Prabowo, ada di Ganjar, ada di Anies. Katakan Anies sudah milik koalisi PKS, perubahan untuk persatuan. Artinya kita eliminasi dari koalisi besar Demokrat, ini. Kalau koalisi besar ini terbangun. Lalu Ganjar sudah lagi tidak didukung oleh Jokowi. Dulu yang KIB itu menjadi sekocinya Jokowi sudah tidak lagi. Dengan Ganjar menolak ya kan kedatangan U20 Israel itu ya ke Indonesia, sehingga Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah. Ini beda, petanya sudah berbeda. Otomatis satu-satunya yang dari elektabilitas tinggi yang 3 tokoh ini hanya Prabowo. Saya melihatnya. Jadi kalau PDIP bersanding misalkan masuk mungkin, tetapi kalau minta capresnya dari PDIP juga sulit. Begitu. Saya melihatnya seperti itu. Piala Dunia itu mengubah peta, itu juga yang dilihat oleh Gerindra? Yang jelas gini, kesepakatan para ketua umum itu nanti pengambil keputusan siapa calon yang akan diusung kalau koalisi ini jadi akan dilakukan secara kolektif, kolegial, musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau koalisi ini jadi, tapi tentu aku harus. Jadi betul-betul komunikasinya harus dingin, kepala dingin, karena sekali lagi antar ketum itu ya. Ya jadi gini, karena kita punya komitmen yang sama. Pertama, membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Yang kedua, frekuensi yang sama dari 5 partai ini adalah dalam rangka melanjutkan pembangunan pemerintah Pak Jokowi. Dan kita punya semangat yang sama soal konsep kebangsaan. Bagaimana rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini berhasil menciptakan persatuan yang menjadi modal besar bangsa ini menghadapi wabah pandemi dan juga menghadapi krisis yang menghantam dunia. Indonesia ini negara hebat. Ya, Putri, sekarang di saat negara lain babak belur dihantam krisis, Indonesia salah satu negara yang mampu menghadapi krisis, bahkan pertumbuhan ekonomi kita 5,5%. Di saat negara lain masih minus atau tumbuhannya 0, atau 1-2%. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kembali pertanyaan saya yang tadi berkaitan dengan Piala Dunia, apakah diakui oleh Partai Gerindra bahwa itu mengubah peta? Ya, saya nggak tahu ya, karena belum ada survei yang mengumumkan dampaknya kepada
elektabilitas calon maupun partai. Ya, kita tunggu aja hasil survei. Yang jelas fokus kami tidak ingin menari di atas penderitaan saudara kita yang lain. Fokus kami sekarang adalah kami bekerja keras, meyakinkan masyarakat agar Pak Prabowo bisa menjadi presiden 2024 sehingga Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera. Oke, Kang Ujang, kalau misalnya dilihat dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Andre ini, apakah terlihat memang Partai Gerindra sekarang ini main aman saja, jadi betul-betul tadi dengan istilah tidak menari di atas penderitaan orang lain, kemudian tidak juga mengurusi hal-hal lain atau gimana? Iya, memang posisi Partai Gerindra harus di tengah. Kalau ini Ramadan ya, Wasati ya di tengah, karena kalau nanti terlalu ke kanan juga rugi, ke kiri juga rugi. Oleh karena itu ya tadi ya berdiri di semua kelompok, di semua partai itu menjadi penting. Apalagi tadi pasca batalnya Indonesia menjadi tuan rumah, ini menjadikan Partai Gerindra dan Pak Prabowo sedang leading, naik, jadi sedang menjadi magnet gitu. Ya buktinya apa? Pak Haritanu datang gitu kan, Pak Yusril juga datang. Karena politik itu soal momentum juga kan? Ya, momentumnya dapat. Prabowo yang dulu masih stagnan gitu ya, sulit mengejar Ganjar, tapi hari ini sudah di atas gitu. Sudah leading. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya konteks kemarin pertaruhan juga itu sebenarnya, pertaruhan bagi PDIP, bagi Ganjar terkait dengan persaingan di Pilpres. Saya melihatnya ini blessing in disguise tadi kata Mbak Putri ya di belakang layar, bahwa hari ini ya Pak Prabowo menjadi sebuah magnet ya. Tadi ya mungkin ke depan juga akan banyak ditemui oleh tokoh-tokoh lain, karena tadi begitu 5 partai bertemu, Pak Prabowo sudah mengatakan ketika diwawancara oleh media, ini kami timnya Pak Jokowi katanya. Artinya 5 partai itu ya ketua timnya Pak Jokowi gitu. Ini sangat clear, sangat jelas. Jadi kemungkinan saya melihat koalisi besar ini kemungkinan ya bisa jadi terbentuk. Tadi saya melihatnya ya peluang yang bisa jadi capres Pak Prabowo. Makanya ya ke depan terus Prabowo katanya kelihatannya akan menjadi magnet. Karena ini kan tidak banyak capres ini. Dari 3 besar tadi Ganjar sudah mulai agak berat gitu kan. Lalu mohon maaf PDIP Mbak Puan nggak naik-naik gitu kan. Lalu di sana di koalisi perubahan kelihatannya akan diganggu juga gitu Anies begitu kan. Ya ini ya sebenarnya yang menjadi leading hari ini kelihatannya ya Pak Prabowo. Oleh karena itu kita tunggu ada momentum apa ke depan. Bermain aman momentumnya atau strateginya memang seperti itu Bang Andre? Strategi kita sekarang bekerja. Bagaimana Pak Prabowo fokus bekerja sebagai Menteri Pertahanan, menyelesaikan amanah yang diberikan negara kepada beliau. Lalu yang kedua, di weekend kita meminta kader sejak Desember ya, agar Pak Prabowo mulai menyapa masyarakat. Itu udah kita minta. Lalu yang ketiga, kader-kader Gerindra turun ke lapangan. Turun ke lapangan, menemui masyarakat dan menjelaskan program-program Pak Prabowo, termasuk menjawab fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Dan itu bukan hanya di darat, termasuk aktif di media sosial. Dan alhamdulillah kader-kader Gerindra secara organik sekarang aktif sekali di media sosial, menjelaskan program Pak Prabowo dan menjawab soal tuduhan-tuduhan terhadap Pak Prabowo. Makanya kita lihat di November, Desember, Januari, Februari, sampai di survei Maret sebelum Piala Dunia ya, Pak Prabowo sudah unggul head to head dibanding Mas Ganjar, dibanding Mas Anies. Itu karena apa? Karena memang fokus kami bekerja. Apakah sudah ada pembicaraan dengan calon koalisi besar ini bahwa juga diminta ada pergerakan dari partai-partai yang lain untuk memberikan support dukungan kepada Pak Prabowo? Ya kan koalisinya belum terbentuk. Kan masih komunikasi intens. Kalau kata orang Jawa, sing sabar, ojo susu gitu loh. Jadi mari kita tunggu saja. Kata orang Jawa atau kata Pak Jokowi? Ya, kata orang Jawa. Kan bahasa Jawa tadi kan. Ya, orang Minang belajar bahasa Jawa gitu. Jadi sabar. Yang jelas komitmen melakukan komunikasi intens akan dilakukan. Jadi insya Allah tunggu saja ya. Kalau memang jodoh, memang diberkahi oleh Allah, koalisi ini akan bersatu dan menjadi kekuatan besar dan mudah-mudahan calon presiden Pak Prabowo dan diantarkan menjadi presiden 2024. Kang Ujang terakhir, kira-kira apa yang bisa menjadi kendala di potensial menjadi kendala di koalisi besar ini? Ya kendalanya pertama tentu komunikasi ya. Ini soal capres-cawapresnya siapa. Katakanlah misalkan kalau capresnya tadi sudah saya jelaskan ya, Pak Prabowo katakanlah gitu. Secara realistis ya, misalnya mereka melihat angka ya, gitu saya sudah analisa tadi 3 besar kemungkinannya Pak Prabowo. Ini cawapresnya. Karena sini banyak ini kemungkinannya. Ada Pak Erlangga misalkan. Kalau dari luar bisa jadi ada Pak Erick Thohir, lalu juga ada misalkan Bu Khofifah gitu kan. Itu tuh ini akan ada kalkulasi-kalkulasi mateng ya. Misalkan bagaimana misalkan kalau diambil dari luar yang di dalamnya seperti Golkar seperti apa. Ini kan
pasti butuh pikiran yang dalam untuk bisa membahas ini. Jadi ya kendalanya pasti saya sih melihatnya ya. Dan musyawarah mufakat lagi ya? Saya di cawapres ya, kalau capresnya saya melihat ya indikasi-indikasi ke Pak Prabowo itu tinggi gitu. Kalau cawapresnya ini yang agak menjadi rebutan kira-kira seperti itu. Cawapres menjadi rebutan, jadi kita lihat perkembangannya nanti seperti apa gitu ya. Masih panjang, lumayan, paling tidak sampai November, ya. September paling tidak sudah September sudah bungkus. Terima kasih Bang Andre Rosiade sudah Sama-sama Putri, terima kasih. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir malam hari ini. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam ini. Pastikan Anda mendapatkan informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia. Kanal Pemilu Terpercaya, saya Putri Ayu Tias, terima kasih, selamat malam. Alhamdulillah. Terima kasih.